yang insyaallah berada di bersama kita, Bapak pengurus masjid dan semua jemaah kita yang insyaallah senantiasa istiqomah untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama masjid ini, juga kepada para tamu undangan, para ibu-ibu, para santri yang mohon maaf tidak bisa kami atau saya sebutkan satu persatu. Mungkin ada dari pihak instansi pemerintahan ya, tidak mengurangi rasa hormat kami kepada bapak-bapak. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama kami di sini untuk dalam rangka memperingati hari kelahiran atau hari Maulid Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dicuri berkah, diridhoi kita, insyaallah dijauhkan daripada bala, dijauhkan daripada bencana penyakit yang akhir-akhir ini sangat mengkhawatirkan kita. Saya mungkin berdiri saja ya berdiri ya, asal kalau duduk nggak kelihatan. Biasanya berdiri begini Bapak dan Ibu sekalian, tanpa ada podium di depan, artinya tidak lama. Jangan ragu, jangan kita susah hati. Paling tidak 5 menit saja ya, 5 menit saja kita ambil waktunya ya, kita sambil berpesan-pesan ya, dipakai niki di lalang ada sini ya. Jadi sebelumnya mungkin ramainya kita begini, kalau kita mau laksanakannya protokol untuk tidak berdesak-desakan agak sulit ya. Kita lihat ibu-ibu aduh berdekatan sekali, tapi walaupun begitu ya, para undangan, para ibu dijaga kalau bisa, yang pakai masker dan sebagainya ya. Sebenarnya peringatan kita secara internal ya, jadi kita sangat sederhana. Bapak dan Ibu para undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada malam hari ini kelihatannya tidak seperti ya, mohon maaf, tidak seperti pada peristiwa atau perayaan Maulid kita berapa tahun berlalu. Tahun ini rasanya kita melaksanakan peringatan Maulid itu lain seperti biasanya. Kita dulu kemeriahan kita telur di depan kita. Hari ini apa? Bapak-bapak yang hadapi telur ya. Jadi walaupun tidak ada seperti biasa telur dan sebagainya, tetap tidak mengurangi semangat kita memperingati hari Nabi, hari lahirnya Nabi SAW. Bapak dan Ibu serta undangan yang sangat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari pelaksanaan Maulid, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak lain agar menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi SAW. Bukan hanya sekadar seremonial, tetapi kita ingin agar rasa cinta kita itu bertambah terhadap Nabi SAW. Anak-anak kita yang kecil begini, mereka lebih dekat, lebih kenal siapa nabinya. Andai kata peringatan Maulid Nabi SAW ditiadakan, kita khawatir Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini masih kita kenal Nabi kita siapa, Nabi Muhammad, masih kita kenal, tetapi kita tidak ada jaminan anak-anak kita yang akan menggantikan kita, cucu kita, apakah mereka masih kenal. Kita rayakan saja begini belum tentu, apalagi kalau sama sekali tidak. Inilah inti peringatan supaya kita bertambah rasa cinta kita, bertambah rasa kasih sayang kita kepada Nabi SAW. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat tausiah kita saya sampaikan judulnya aja, mudah-mudahan tidak panjang, yaitu mari kita ingat kembali, kenang kembali wasiat terakhir Nabi SAW kepada umatnya. Apa wasiat
wasiatnya Nabi yang terakhir sekali kepada umatnya. Inilah secara ringkas kita sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat ambil hikmahnya untuk menambah kita rasa cinta kita, rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta kita kepada Nabi. Dalam Al-Quran kita sebutkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah ila akhir ayat. Allah menjelaskan di situ bahwa di dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada contoh yang terbaik buat kita. Timbul pertanyaan, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh? Pertama, karena Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manusia seperti kita. Seperti kita, anak basyarum, saya manusia biasa kata Nabi. Jadi kita tidak ada alasan untuk tidak mencontohinya. Andai kata Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat dari langit untuk kita contohi, kita ada alasan. Kita akan berkata, mana mungkin Tuhan, Nabi kami itu malaikat. Ini tidak, Nabi kita seperti kita, boleh sakit, boleh sehat dan sebagainya. Artinya segala tingkah lakunya itu bisa kita tiru. Jadi kalau ada, mohon maaf, kalau ada saudara-saudara kita mengatakan dia Nabi, tidak bisa tiru, tidak. Dia manusia biasa, boleh kita tiru. Akhlaknya boleh kita tiru. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam di makarimat akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Kita tiru. Apabila kita tiru, maka Allah janjikan kepada kita bahwa andai kata kita tiru kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan diampunkan segala dosa kita. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang artinya andai kata kamu mau cintai Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, ikuti saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertuanlah seru melalui ibu dan bapak. Ya, tentunya kita semua mau kalau kita cintai Allah. Pasti tidak ada satu siapapun di atas muka bumi ini pasti dia mau cintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mau cintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti akhlaknya Nabi. Ikuti sunnahnya Nabi dalam kehidupan kita. Ikuti wasiatnya Nabi, hidupkan wasiat Nabi di dalam kehidupan kita. Sekarang pertanyaannya saudara sekalian, apa wasiatnya Nabi? Kita ringkas saja. Di akhir, dalam cerita di akhir riwayat, di akhir ketika Nabi SAW hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala, di hari-hari terakhirnya Nabi SAW, maka ketika itu, ketika Nabi sudah di sakaratul maut, tidak lama Nabi SAW akan meninggalkan dunia. Dalam kondisi seperti itu dia panggil anaknya Fatimah, ya Fatimah, hai Tara, ya Fatimah, sini kamu Fatimah putriku. Fatimah dengan pelan menghampiri Nabi, menghampiri ayahnya. Dia dekatkan telinganya ke mulut ayahnya yang mulia. Maka Nabi SAW membisikkan kepada Fatimah, ya Fatimah, rasanya sebentar lagi kita akan berpisah. Maka ketika itu Sayyidina Fatimah menangis. Terus Sayyidina Fatimah menangis. Yang ada di sekelilingnya ada Sayyidina Ali dan sebagainya heran, kenapa Fatimah menangis? Tidak lama kemudian dibisikkan lagi, tapi Fatimah, bapak duluan ayah duluan meninggal, tapi yang pertama mengikuti ayah engkau. Maka Fatimah tersenyum. Makin heran orang di sekelilingnya, kenapa tadi tersenyum, menangis dan tersenyum? Nah, dalam kondisi seperti saudara sekalian, jemaah Allah Subhanahu wa taala, kata-kata terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Makin dekat telinganya Sayyidina Fatimah ke mulut ayahnya yang mulia. Apa kata-kata terakhir keluar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama disebutkan bahwa as-shalah. Yang kedua an-nisa. An-nisa, ittaqun nisa. Yang ketiga ummati, ummati. Tertutup dengan kenam mata Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ini saudara sekalian wasiatnya Nabi. 3 di akhir hayatnya. Kalau kita hari ini sibuk mengucapkan la ilaha illallah wa la ilaha illallah ayat dalam jannah. Tapi kalau Nabi tidak. Terakhir keluar di mulutnya apa? Ummati, ummati. Kita. Jadi mana nafsu Nabi kita? Jadi ini saudara sekalian, yang pertama sholat.
laksanakan sholat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita rincikan. Mari kita rincikan satu persatu wasiatnya Nabi secara ringkas. Sholat, kenapa Nabi menyebutkan as-sholat bil wahidah? Sholat yang pertama, karena sholatlah yang membedakan kita antara kita dengan orang kafir. Hebat bagaimanapun kita, di saat tidak sholat, maka kita boleh digerak kafir. Bainal kufri wa bainal mu'min tarkus sholat. Perbedaan antara kafir dan mukmin ialah meninggalkan sholat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dalam satu riwayat sebutkan, ketika kita sudah akil balik, ketika yang lain perempuannya sudah masuk akil balik, akhirnya demikian, dia tinggalkan sholat, satu kali tinggalkan sholat, hukumannya 1000 tahun akhirat. Bahkan riwayat lain 5000 tahun. Sangat lama Bapak dan Ibu sekalian, satu kali tanpa uzur. Jadi ada tercapai-capai tidak sing sembahyang. Dan kalau dicoba-coba tidak sing sembahyang, Bapak dan Ibu sekalian, tidak boleh kita main-main nama sholat. Ketika kita kembali sudah wajib, tidak ada alasan kecuali mati. Harga mati namanya sholat. Tidak boleh kita berdiri, silakan duduk. Tidak boleh kita duduk, silakan baring. Tidak boleh juga kita baring, silakan pakai isyarat. Tidak boleh isyarat dalam hati. Kalau sudah tidak boleh dalam hati, berarti sudah mati. Ya, jadi sholat tidak ada sama sekali alasan untuk tinggalkan sholat. Kenapa sholat yang pertama disebutkan Nabi SAW menjadi ukuran pertama? Dalam satu hadis disebutkan bahwa amalu bi'atihi biyaumil qiyamah sholat. Yang pertama sekali dihisab di hari kiamat amalnya seorang hamba ialah sholat. Narik komadullah sempajannya mengelomari yang malahan lainnya. Faizah saluhan salahu amalu sayu. Apabila baik sholatnya maka baiklah segala amalan yang lain. Wa iza fasadat amalun baik. Apabila sholatnya bermasalah maka semua amalan yang lain menjadi masalah. Jadi pertama itulah wasiat Nabi. Kaidah gaib sempajarta. Jangan pernah kita langgar perintah yang namanya sholat. Karena begitu kita langgar, kita tinggalkan, maka terlihat langsung kita sebagai orang kafir. Itu yang pertama, saudaraku sekalian, sholat. Maka Nabi menyebutkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Mudah-mudahan dengan peringatan Nabi SAW ini tanamkan di hati kita. Saya tidak mau meninggalkan sholat. Hijraki. Masa lalu biarlah masa lalu. Yang kita mau ke depan kita lebih aktif, lebih istiqomah dengan sholat kita. Laki-laki terbaiknya sholatnya di masjid, terbaiknya sholatnya jamaahnya di masjid. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau suami kita masih mohon maaf, masih agak kurang ke masjid, masih agak mohon maaf, masih malas, diperingatkan agar bisa melangkahkan sekali-sekali ke masjid kakinya. Jangan sampai nanti sudah almarhum baru mau dibawa ke masjid. Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua wasiatnya Nabi An-Nisa, ittaqun nisa. Perempuan wanita, lindungi kaum wanita. Kenapa Nabi menyebutkan bahwa wanita yang kedua? Karena salah satu revolusi yang dibawa oleh Nabi SAW yang jelas itu ialah mengangkat derajat kaum wanita. Sebelum Nabi SAW diutus ke bumi, diutus ke muka bumi, mohon maaf, kaum wanita masa itu lebih berharga satu ekor kucing. Lebih berharga kucing. Ketika Nabi SAW belum diutus, orang Arab masa itu malu kalau memiliki putri, memiliki anak yang perempuan. Sangat khawatir ketika istrinya mengandung, jangan-jangan anak saya nanti lahir perempuan. Sangat malu. Wallah kenapa? Sampai ada riwayat masa itu manusia ataupun perempuan dikubur hidup-hidup. Ya, dikubur hidup-hidup. Saking ketakutannya memiliki anak perempuan. Tapi begitu Islam ada di atas muka bumi ini dibawa oleh Nabi SAW, maka kaum wanita disetarakan amalannya oleh Islam itu sendiri. Saudara kaum muslimin jemaah, peringatan oleh Nabi SAW. Yang kedua, masalah wanita. Coba kita lihat Bapak dan Ibu sekalian, terutama kaum ibu, mohon maaf kaum ibu. Tawaran yang diberikan Nabi SAW itu tidak ada kepada kaum laki-laki,
tetapi kepada kaum wanita sangat istimewa. Dalam satu hadis sebutkan bahwa idza shalla mar'atu shalih khamsaha idza saluhat syahraha. Apabila seorang wanita itu sudah melaksanakan sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, berpuasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, memelihara auratnya, artinya kehormatannya dipelihara. Apalagi yang keempat ialah wa ta'at zaujaha, taat kepada suaminya, maka kira laha udhiyal jannati min aisyita, maka dipersilakan dia untuk memasuki surga apa saja yang dia mau. Sangat istimewa ibu-ibu sekalian kita, tawaran yang diberikan oleh Nabi SAW itu. Barang siapa seorang perempuan atau wanita itu sholat 5 waktunya bagus, berpuasa di bulan Ramadan, apalagi memelihara kehormatannya, mentaati suaminya, maka dipersilakan dia memasuki pintu surga yang dia mau. Ini sangat istimewa. Ini Islam yang bawa. Jadi Bapak Ibu kita sekalian, pertama adik-adik santri dan ibu sekalian yang bergerak wanita, harusnya kita banggalah kita berada hidup di dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bahwa kita dilindungi, kita dihargai, kita diangkat derajat kita di dalam Islam ini. Bahkan jika dibanding dengan para laki-laki kita sangat-sangat berbeda. Jika kita lihat satu orang laki-laki dipertanggungjawabkan 4 wanita. Ketika di hari kiamat, dalam riwayatnya di hari kiamat, laki-laki ditanyakan bagaimana kondisi iman kau punya anak, bagaimana kondisi kau punya istri, bagaimana kondisi kau punya ibu, bagaimana kondisi kau punya saudara perempuan. Sangat-sangat berat kaum seorang laki-laki. Namun begitu para bapak sekalian, jika kita istiqomah di dalam jalan agama Islam ini, maka kita akan mendapat seperti apa yang dapat oleh kaum wanita kita, kehormatan daripada Nabi SAW. Jemaah, insyaallah yang berbahagia yang didapat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, yaitu wanita. Pesan Nabi SAW, wasiat Nabi SAW yang kedua ialah wanita, lindungi kaum wanita. Yang ketiga yang terakhir pesan Nabi SAW, ummati, 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 umatku, umatku. Bapak dan ibu sekalian, umat Nabi apa artinya? Di dalam kehidupan kita ini tidak baik kalau kita hanya soleh secara personal. Kita ada namanya umat sesama umat Islam, kewajiban kita sama. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa umat Islam itu ibaratnya satu tubuh. Ya, ibaratnya satu tubuh. Kalau tangannya sakit, pasti kepalanya itu terasa sakit. Kalau kakinya tersandung batu, kepalanya pun terasa sakit. Maka dalam Nabi memberikan tadi nasihat terakhirnya ataupun nasihat terakhirnya umatku, seakan-akan Nabi berkata kepada kita, umatku jangan biarkan kelaparan, umatku jangan biarkan miskin, umatku jangan biarkan terlantar, umatku yang namanya wanita lindungi, umatku yang namanya piatu lindungi. Ya, jangan berjalan sendiri ke masjid tanpa mengajak saudara-saudaranya. Kita harus saling membahu, saling mengajak kepada kebaikan. Ini inti pesan Nabi SAW terkait umatnya. Oleh para bapak dan ibu sekalian, apalagi kita di akhir-akhir ini, di akhir-akhir zaman yang terlalu banyak sudah perkara-perkara yang sebelumnya kita tidak lihat, tapi hari ini sudah kita muncul semua depan kita. Harusnya kita saling mengajak kepada kebenaran. Ketika kita akan melangkahkan kaki kita masjid, dilihat-lihat tetangga, ya, dilihat-lihat anak-anak, dilihat-lihat istri kita dan sebagainya. Tidak baik kalau kita melangkah sendiri tanpa melihat situasi kita di sekeliling kita. Apabila kita dilaksanakan seperti ini hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala sungguh akan menahan kita untuk masuk surga. Ya, akan menahan kita untuk masuk surga. Kenapa? Ketidakpedulian kita kepada saudara Islam kita. Kita sudah kenyang-kenyang di rumah kita. Tapi pernahkah kita terbayangkan mungkin di samping rumah kita ada saudara kita kasih memberiti kelaparan? Kita sudah pandai baca Quran, ada di samping rumah kita yang tidak tahu membaca Quran. Kita sudah enak sholat di masjid, ada saudara kita di samping rumah kita tidak ada. Oleh itu para bapak dan sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita sangat bangga apabila ada
Perkara yang paling terbesar yang dilakukan, yang dilaksanakan umat Nabi Muhammad SAW itu ialah ketika meninggalkan sholat. Di saat yang meninggalkan sholat, maka itulah kemungkaran yang paling terbesar di dalam sejarah agama ini. Oleh itu tugas kita antar sesama ini untuk saling mengajak kepada kebaikan. Kalau zaman dulu, di zamannya Ashabul Kahfi, ketika kita akan menyelamatkan, ketika mereka menyelamatkan akidah, mereka masuk ke dalam gua. Tetapi di zaman kita, zamannya Nabi Muhammad SAW ini, kalau kita mau selamatkan akidah kita, kita harus masuk masjid. Masuk masjid, berkumpul dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mari kita ingat kembali nasihat ataupun riwayat ataupun wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ialah salat. Berpesan kepada pribadi, mari kita hijrah. Kita istiqomahkan salat. Mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita salat, itulah kelakuan ataupun amalan yang telah mengiringi hidup kita. Yang kedua, untuk para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jaga salat kita, jaga puasa kita, jaga aurat kita. Jangan umbar kita punya aurat, apalagi teknologi hari ini. Teknologi hari ini orang kafir tahu sekali untuk menghancurkan Islam itu sangat senang. Yang pertama dihancurkannya ialah kaum wanita. Pas kita hancurkan kaum wanita, maka semua menjadi hancur. Melahirkan generasi-generasi yang sudah jauh dari agama. Hati-hati Ki. Nanti kita buat satu status, mengupload dan sebagainya, TikTok dan sebagainya, dan keadaan tidak menutup aurat. Masya Allah, suatu masa mungkin kita taubat, tetapi suatu visual yang sudah kita upload disimpan orang lain, dipandang orang lain, kita sudah masuk ke dalam kubur. Berapa tahun dalam kubur ternyata ada dosa yang mengalir terus. Kenapa yang mengalir terus? Dosa jariah. Kita sudah mati berkelam tanah di bawah tanah, dosa kita mengalir terus. Kenapa? Dulu pernah kita mengupload suatu hal atau kita tidak menutup aurat dan sebagainya. Peringatkan putra putri kita, rumah putri kita. Jangan pernah sekali-sekali memasukkan ke mengupload atau men-TikTok dan sebagainya dalam keadaan terbuka aurat, ya, karena akan dilihat orang lain, orang akan melihatnya menjadi bernafsu dan sebagainya. Dosa timbul gara-gara dari itu. Oleh itu wanita kita, ya, kita jaga kereta, kita tutup auratnya. Seorang suami jangan sampai istrinya keluar dengan keadaan terbuka aurat. Kita yang pertama disoal di hari kiamat. Yang terakhir, kita bersaudara dalam Islam. Ya, artinya kita sama, syahadat kita sama, sholat kita. Maka ketika fakultas ketika syahadatnya sama, ya, pasti dia adalah saudara kita. Jangan biarkan saudara kita mereka tergeliman dengan dosa dengan mata sebelah kita lihat. Kita saling mengajak kepada kebaikan. Inilah Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan berkat ini kita kembali menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta kita kepada Nabi kita. Bahwa betapa Nabi kita itu sangat sayang kepada kita, sangat sayang kepada kita. Di akhir kalamnya Nabi yang disebut ummati. Dalam riwayat ketika Nabi dibangkitkan nanti dari kuburnya, maka yang pertama ditanya ialah Nabi juga, ialah umatnya. Kita juga. Aina umat ya Jibril? Mana umatku Jibril? Ketika akan meninggal, umatnya juga ummati. Dibangkitkan dari kiamat, kita juga ditanya. Sangat istimewa, sangat Nabi menyayangi kita. Oleh itu, dengan begitu kita pun sangat menyayangi Nabi. Dengan cara banyak membacakan selawat, melaksanakan segala sunnah-sunnahnya, mematuhi segala ajarannya, dan menghidupkan apa wasiat-wasiatnya. Dengan demikian, kita tergolong orang-orang yang senantiasa mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tanamkan ini kepada generasi-generasi kita, anak-anak kita, ya, agar mereka tidak pudar cintanya, tidak pudar pengetahuannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabinya. Mungkin hanya setiap tahun kita adakan, tetapi dengan kita sebagai ibu yang sudah ada dasar agama, sudah mengerti agama, sudah tahu agama Islam dan sebagainya, tanamkan kepada anak kita. Dekatkan mereka dengan agama, jauhkan mereka dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul di tempat yang tidak berfaedah, di pinggir-pinggir jalan dan sebagainya. Ajak diri mereka ke tempatnya, ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala, ke masjid dan sebagainya. Tapi namun kita kawal dan sebagainya, Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin demikian yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sembari kembali kita simpulkan bahwa mudah-mudahan dengan peringatan seperti yang sangat sederhana ini bertambah keimanan kita, bertambah rasa cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakinlah di saat kita menyebut namanya, Nabi melihat kita. Di saat kita
senantiasa melindungi kita daripada mara bahaya dan sebagainya, mempertemukan kita tahun depan lagi, ya, mempertemukan kita tahun depan lagi dalam suasana seperti ini yang lebih meriah, yang lebih ceria, yang lebih harmonis dan sebagainya. Di akhir tadi panitia menyampaikan untuk doa. Oleh itu mohon maaf dengan izin Pak Imam dan sebagainya, saya berdiri di sini untuk membacakan doa, kita minta bersama. Mudah-mudahan di tempat kita, terutama di kawasan kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila hadratin dunia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami, di malam ini penuh berkah ya Allah, masjidku ini ya Allah, di rumahmu ya Allah, kami hamba-Mu berdoa kepadamu ya Allah, segala jiwa kami ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa sekalian muslimin dan muslimin ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berikan kami keberkahan, berikan kepada kami kekuatan cinta kami kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengakui segala, mematuhi segala sunnah-sunnahnya dan menghidupkan segala wasiat kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum. Di sini gua kami